Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya karena di kesempatan malam hari ini ya kita masih diberikan banyak kenikmatan, mungkin salah satunya adalah nikmat sehat ya. Kemudian nikmat mudah-mudahan semua yang hadir di malam hari ini juga bahagia ya, nikmat bahagia, dan semoga yang hadir di malam hari ini juga senantiasa apabila dalam kehidupannya ada kesusahan Allah mudahkan gitu ya. Salawat serta salam kita sampaikan juga kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua umat beliau mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, makasih banyak ini untuk teman-teman yang sudah hadir di ruang Zoom ya lebih awal dibandingkan teman-teman yang lain. Saya mengucapkan terima kasih banyak, dan terima kasih banyak juga untuk beberapa guru-guru kita yang alhamdulillah tadi saya lihat eh, bahkan di awal-awal Zoom dibuka sudah hadir juga ya. Makasih banyak atas ketersediaannya. Insya Allah di malam hari ini mungkin bisa dibilang ini adalah webinar perdana ya setelah eh, kita melaksanakan bulan suci Ramadan lah ya. Kalau sebelumnya itu hanya halal bihalal ya. Sebelumnya HMA mengadakan halal bihalal. Nah, untuk webinar pertamanya ini di malam hari ini. Ya, memang Healthy Mastery Academy atau yang biasa disingkat sebagai HMA itu biasa mengadakan webinar gratis. Nah, ini mungkin untuk teman-teman yang baru join atau baru masuk di grup HMA. Nah, insya Allah nanti HMA akan rutin teman-teman mengadakan webinar-webinar yang sifatnya gratis. Ada juga yang berbayar, yang mungkin nanti di akhir sesi Zoom juga akan saya informasikan. Jadi buat teman-teman yang pengen menambah keilmuan seputar kesehatan gitu ya, skill-skill tentang kesehatan, itu nanti juga ada ya opsi-opsi untuk mengikuti training yang berbahaya gitu. Dan di HMA banyak sekali ya, ada diagnosa, di situ ada training khusus untuk spesialisasi pengobatan stroke gitu ya. Ada juga untuk akupunktur khusus untuk apa namanya menangani berbagai macam kasus nyeri dan berbagai jenis training lainnya. Ya, nanti insya Allah akan kita infokan. Tapi juga ada yang sifatnya gratis seperti di malam hari ini. Ya, dan ini biasanya minimal banget biasanya ya kalau di hari-hari normal atau di bulan-bulan normal itu seminggu satu kali ya minimal untuk diadakan webinar gratis. Temanya biasanya tematik ya. Mungkin ada yang membahas tentang diagnosa, ada yang bahas tentang nyeri, ada yang bahas tentang stroke, ada yang kita bahas juga tentang pokoknya berbagai macam kasus yang lain lah ya, herbal dan lain-lain gitu ya. Nah, itu kita agendakan ya. Nanti teman-teman bisa mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan kita dengan terus mengikuti berbagai macam aktivitas yang ada di grup HMA ya. Nanti selalu pantengin aja informasi-informasi yang ada di grup tersebut. Nanti insya Allah akan ada informasi-informasi yang akan diupdate oleh admin dari HMA ya. Nah, di malam hari ini, khusus di malam hari ini, mungkin tadi yang hadir lebih awal sudah melihat juga mengenai tentang webinar di malam hari ini, yaitu akan membahas tentang diagnosa lidah ya. Nanti insya Allah yang akan menyampaikan materinya di malam hari ini adalah guru kita ya, salah satu trainer dari Healthy Mastery Academy, yaitu Shinsei Nursin gitu ya. Nah, ini nanti apa namanya, Shinsei Nursin akan menjelaskan banyak hal kepada teman-teman semua mengenai tentang diagnosa lidah seperti apa gitu ya. Nah, insya Allah nanti apa namanya, mulai dari dasar dan seterusnya nanti insya Allah Shinsei Nursin akan menjelaskan. Nah, sebelum nanti saya sapa Shinsei Nursin, mungkin saya pengen tahu dulu teman-teman yang hadir di malam hari ini itu rata-rata dari kota mana aja? Boleh coba tolong absen di kolom komentar. Tadi alhamdulillah ada beberapa yang sudah hadir, salah satunya dari Palembang, dari Bandung, ya. Kemudian dari yang mana lagi? Boleh coba absen di kolom chat. Kebetulan HMA itu untuk kegiatan yang offline
itu kita mengadakan di beberapa kota ya dan juga provinsi mungkin ya secara garis besar. Nah, ini nanti disesuaikan dengan hadirnya HMALC di sana. Misalkan kayak di Palembang itu ada Bunda Dian di sana, kemudian di apa namanya Kebumen ya. Di Kebumen itu kita ada perwakilan dari HMA itu namanya Ki Ageng. Kemudian ada juga di Banyumas ya Pak Andi Prapta gitu ya. Eh, kemudian ada juga di apa namanya di daerah dekat sana lagi itu ada Pak Hoirul dan seterusnya. Nah, nanti insya Allah HMA akan terus memperluas jangkauan gitu ya kegiatan-kegiatan training yang offline biar teman-teman nanti bisa menjangkau lebih mudah. Tapi memang saat ini memang sebelum-sebelumnya lebih banyak kegiatannya di Jabodetabek gitu ya. Nah, insya Allah nanti kalau kita ada kegiatan training yang offline di daerah dekat-dekat sana, teman-teman bisa lebih apa namanya menjangkau gitu ya. Oke, ini dari Solo, dari Purbalingga, wah dari Palembang lagi, siap. Wah Palembang lagi, Masya Allah. Kemudian dari Cilacap, Pak Putu dari Bali, nah, Pak Putu dari Bali, Pak Putu mah udah sering nih, Insya Allah. Ada dari Bogor, Umu Salma, wah Umu Salma di Bogor mana nih? Ya, saya kebetulan di Bogor juga saat ini untuk domisili ya. Saya di Bojonggede. Nah, mungkin nanti kita bisa silaturahim. Dan insya Allah mungkin di akhir bulan ini atau awal bulan Mei nanti di apa di tempat saya akan hadir rumah terapi stroke Indonesia ya. Jadi layanan terapi untuk stroke dan saraf kejepit. Nah, insya Allah nanti bolehlah nanti bisa main ya. Oke, dari Palembang lagi, Masya Allah. Dari Lampung. Nah, kita juga ada beberapa alumni nih dari Lampung, termasuk Palembang juga ada. Ini dari Cikarang Selatan, wah Bekasi ya. Masya Allah. Makasih banyak teman-teman yang sudah absen di kolom chat. Oke, ini ada Sinse Nursin yang sudah hadir. Saya coba, ya, sudah hadir Sinse ya. Alhamdulillah Sinse Nursin nanti yang akan menyampaikan materinya di malam hari ini. Ini beliau memang spesialisasi pengobatan holistik ya. Jadi untuk Chinese medicine itu insya Allah sudah khatam lah Sensei Nursin itu. Karena beliau sudah jadi trainer di mana-mana dan beliau ini salah satu ya apa namanya merupakan direktur dari LKP Lebah Mas yang biasa mengadakan kegiatan-kegiatan training juga gitu kan termasuk juga apa namanya memberikan sertifikat untuk para peserta dan kita kerjasama dengan LKP Lebah Mas salah satunya untuk menerbitkan sertifikat-sertifikat untuk teman-teman yang belajar di HMA. Saya coba sapa dulu Sinsei Nursin. Alhamdulillah ini sudah hadir. Assalamualaikum Sinsei. Sinsei Nursin sudah tersambung belum ya? Sepertinya belum belum tersambung ya. Ada problem. Oke, sudah Halo, nyambung Sinsei? Bisa? ya. Ini saya pakai laptop, ya kan, pakai laptop. Tetapi kok suaranya nggak masuk ya? Suara, kalau suara biasanya Videonya juga belum bisa dibuka nih, videonya. Zoom in unable to detect kamera. Kok belum bisa ya di laptop ya? Suaranya nggak Sinsei masuk nih. ada headsetnya, pakai headset nggak? Pakai headset, pakai headset nih. Oke, Coba kalau itu belum kan ada masuk, nama Nursin Lebah Mas itu. Nah ini
Iya, itu kan udah Eh, jadi co-host ya. belum. Yang satunya ini saya buka HP sama laptop. Oh iya nih kayaknya nggak masuk ya suara suara yang di laptopnya. Nah, iya. Oh, Coba jadikan host materi dulu. materi saya Masukkan bentuknya materi. PPT ya. Iya, bentuknya PPT. Kirim ke saya aja nanti apa namanya biar saya yang Coba, upload materinya. eh, nah ini materinya sudah saya ringkas. Nah ini coba saya jadikan host yang nulisin lebah emas coba. Udah Yang tuh, di udah laptop. dijadikan host ya. Ini kan ada dua. Mungkin yang dijadikan di HP. Ini Yang saya nurusin lebah emas sudah dijadikan host. sudah. Eh, Nah ini. oke, udah bisa ya. Tapi suaranya udah masuk ya. Kalau suara nggak masuk sih saya pakai suara yang handphone aja nggak apa-apa. Gitu. Iya, kameranya pakai kamera yang handphone juga nggak apa-apa. Gitu. Aman ya. Gitu ya. Oke, malam hari ini tuh udah dikasih ituan duluan ya. Udah dikasih pampangan materinya duluan nih. Apa namanya ke teman-teman. Jadi memang materi malam hari ini kita akan sedikit bahas tentang diagnosa lidah. Nah, kenapa materi malam hari ini yang dibahas tentang diagnosa lidah? Karena kebetulan HMA sedang menghadirkan training baru. Ini baru ya, apa namanya baru perdana kita adakan untuk dijadikan satu. Kalau satu-satu kita apa sudah pernah bahkan sudah sering. Tapi ini dijadikan satu paket gitu. Jadi ada 5 teknik diagnosa dijadikan satu paket dan ini menjadi training paket terlengkap yang ada di HMA untuk diagnosa. Nah, itu nanti berbagai macam diagnosa ada tuh diagnosa lidah, nadi, kemudian tangan, mata ada 2 ya. Nah, ini nanti teman-teman akan pelajari di trainingnya. Nah, di malam hari ini akan dikupas sama Sinsen Nursin mengenai tentang diagnosa lidah seperti apa ya. Nanti insya Allah Sinsen Nursin yang akan memberikan materinya. Nanti untuk yang penasaran tentang trainingnya insya Allah nanti di pertengahan akan saya informasikan, begitu ya. Oke, langsung aja ini karena Sinsai Nursin sudah siap untuk menyampaikan materinya, saya mempersilahkan kepada Sinsai untuk bisa menyampaikan materinya di malam hari ini. Monggo Sinsai, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apakah suaraku sudah jelas? Ya, Suaranya Saya jelas enggak? masuk. Masuk ya. jelas, jelas, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa idza maritu fa huwa yashfin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li kulli da'i dawa'un fa idza usiba dawa'u da'i far'a bidillah azza wa jalla ma ba'du. Yang pertama saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Kang Tommy ya yang telah memberikan waktu untuk saya di malam hari ini yaitu di Zoom kali ini membahas tentang bagaimana diagnosa lidah.
Kemudian para peserta webinar diagnosa lidah ini, Bapak dan Ibu yang senantiasa dirahmati Allah SWT, Alhamdulillahirrahmanirrahim, atas izin Allah SWT kita dipertemukan di majelis ilmu ini, yaitu majelis yang insya Allah majelis yang penuh dengan keberkahan, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan pengikut yang setia hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kelak di yaumul kiamah kita mendapat syafaat dari beliau Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, baik, insya Allah kita sedikit sharing terkait dengan diagnosa. Diagnosa ini sangatlah penting ya. Jadi sebagai mukadimah bahwasanya seorang terapis itu ada dua ranah. Ranah yang pertama adalah bagaimana menterapis yang jurusannya itu adalah untuk relaksasi, ya, relaksasi. Yang kedua adalah untuk pengobatan. Kalau relaksasi intinya itu yang sudah berjalan di outlet ya, di salon, ya, di mana ketika datang seorang klien itu dipegang, kemudian disentuh dengan sentuhan yang membuat rileks, sentuhan yang membuat nyaman, dan sentuhan yang membuat dia itu menjadikan fresh, ya, bisa tertidur, pulas. Ya. Kemudian ranah yang kedua adalah ranah pengobatan, tobib dan tobibah. Artinya ketika ranah suatu kasus ya pada klien atau pasien, nah ini yang membedakan antara jurusan untuk bagaimana terapi itu hanya sekedar untuk merelaksasi dan betul-betul mengobati klien atau pasien dengan kasus tertentu. Nah, ranah yang pertama yang terkait dengan relaksasi, maka saya katakan, saya sampaikan itu tidak perlu diagnosa. Yang penting belajar bagaimana ketika dia megang, ketika dia menterapis kepada klien itu membuat dia nyaman ya, nyaman, rileks dan bisa tidur. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah mengarah kepada kasus penyakit ya, entah itu stroke, diabetes, hipertensi atau yang lainnya, maka saya katakan wajib belajar diagnosa. Karena kalau tidak belajar diagnosa, ketika dia melakukan tindakan terapi kepada klien atau pasien yang dia punya keluhan atau punya kasus penyakit, ini bahaya. Karena kalau tidak menggunakan diagnosa yang jelas, maka dia akan melakukan tindakan terapi itu untung-untungan ya. Kalau pas ya kebenaran sembuh, kalau enggak bisa terjadi malpraktek. Tetapi ketika terjadi malpraktek, maka ketidaktahuan terapis ini, kenapa dia terjadi malpraktek? Nah ini yang bahaya. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi an Arif bin Su'aib an abihi an jadihi anna Rasulullah SAW man tatabbaba wala yu'lamu minhu tibun fahuwa domin. Ya. Dari Amir bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, anna Rasulullah SAW. Sungguhnya Rasulullah man tatabbaba, barang siapa yang melakukan tindakan terapi, melakukan tindakan pengobatan, melakukan atau menjadikan dirinya berprofesi sebagai tobib dan tobibah, pengobat laki-laki dan perempuan, wala yu'lamu minhu tibun, dan dia tidak mengetahui ilmu tersebut, ilmu pengobatan tersebut, fahuwa domin, maka dia harus bertanggung jawab. Nah ini
ancaman di akhirat ya, kelak di akhirat nanti bahwasanya apa yang kita lakukan di dunia ini ketika melakukan apa yang kita kerjakan kemudian terjadi suatu kendoliman ya. Jadi kalau kita menerapi seorang tidak tahu diagnosa kemudian kita lakukan terapi dia malah terjadi kontraindikasi atau malpraktek maka dia semakin parah. Nah, inilah sebuah kendoliman yang dilakukan oleh para tabib dan tabibah. Ya. Nah, ini pasti nanti di yaumul kiamat, di yaumul kiamah nanti ada hisapnya. Ya. Nah, salah satu bagaimana untuk menjadikan profesi pengobat ini supaya kita itu punya hujah ya, hujah kelak di akhirat nanti ketika kita ditanyakan ya apa yang kita lakukan dalam penanganan suatu penyakit karena kita profesinya adalah profesi pengobat ya tabib dan tabibah maka ketika kita sudah belajar maksimal berbagai macam diagnosa ya salah satunya adalah diagnosa lidah misalnya atau diagnosa yang lain seperti radiologi, telapak tangan, nadi dan kaidah-kaidah pengobatan, prinsip-prinsip pengobatan yang lainnya kita kuasai semuanya, kita memahami peta sindrom, perjalanan peta penyakit, ya kan, berujung kemana, apakah dia kasus defisien atau ekses dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak mengetahui semuanya itu, kemudian kita mengobati, maka ibarat kita itu mengobati dengan mata yang tertutup atau tidak melihat atau dengan mata buta. Nah, ini jelas akan berpengaruh dan nantinya akan dihisap oleh terapis ini. Maka saya himbau bagi seorang terapis yang sudah melakukan tindakan terapi, maka janganlah sungkan-sungkan belajar kaidah-kaidah ilmu pengobatan dan memperkuat detailnya atau pembahasan tentang diagnosa yang meluas ya. Ini. Maka semangat karena supaya nanti di yaumul kiamah nanti ketika ada sebuah pertanyaan maka kita akan bisa berhujah ya. Kesalahan dalam proses itu wajar ya. Jadi kesalahan dalam proses misalnya kita belajar lidah misalnya, kemudian kita ada sedikit kesalahan, itu udah ada masalah ya. Namanya kesalahan dalam proses belajar itu wajar. Tapi kita ada betul-betul sungguh-sungguh dalam belajarnya gitu ya. Nah, yang bahaya ini males dan tidak mau belajar, kemudian salah pun dia tidak menggali atas kesalahannya itu. Biasanya orang yang suka belajar, semangat ya, itu biasanya ketika diterapkan dalam sebuah kasus kemudian terjadi kontraindikasi atau semakin parah misalnya. Kenapa kok enggak ngefek ya? Itu pasti akan dipelajari kembali ya. Ini kenapa? Apakah salah makan atau salah diagnosa atau salah tindakan terapi yang harusnya dikuatkan tapi malah dilemahkan. Nah, ini paling rendah seorang terapis ini yang mengobati pasien atau klien itu harusnya paham dari kesalahan itu. Nah, ini pentingnya belajar. Baik, masuk kepada diagnosa lidah ya. Diagnosa lidah. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan saat diagnosa lidah ini penting sekali ya. Pertama adalah cahaya. Cahaya ini kalau mungkin siang hari ya, kemudian ada matahari, kemudian kita di depan rumah ya, artinya alamiah di siang hari itu kita akan melihat lidah dengan jelas. Tetapi kalau malam hari atau di dalam ruangan, ya ini baik HP maupun lampu ya lampu neon ya lampu listrik ini sangat menentukan sekali. HP itu kan ada cahayanya ya ada pancaran cahayanya. Nah itu ketika dia menfoto dengan lidah itu nanti biasanya dengan pantulan cahaya itu juga nanti hasilnya itu dia akan beda. Ini sangat penting sekali. Jadi kamera yang bagus itu sangat menentukan sekali ya untuk
ketika kita mengambil gambar foto lidah itu sangat menentukan sekali ya, yaitu ketepatan dalam diagnosa. Karena kadangkala yang saya perhatikan selama saya jadi seorang terapis itu kalau melihat lidah yang kelihatannya aslinya itu agak pucat, begitu dikasih apa ini di foto itu kok ada sedikit merahnya gitu loh. Padahal dia aslinya pucat gitu loh. Nah, ini tentunya dengan cahaya-cahaya ini yang tidak pas dengan lidah yang aslinya itu juga sangat berpengaruh. Maka pentingnya kita mengetahui ketika kita melihat lidah itu jangan hanya mengandalkan foto lidah itu lewat kamera atau lewat HP ya. Ya, kita harus memahami terkait dengan rangkaian-rangkaian yang menguatkan dia kondisinya bagaimana. Contoh misalnya, salah satunya ya, untuk mengetahui ini sindromnya dingin dan panas, maka kita tanyakan kepada klien atau pasien. Coba, Bapak atau Ibu, kalau minum air yang hangat, itu lebih nyaman atau enggak enak gitu. Atau antara minuman dingin dengan minuman yang hangat itu lebih nyaman yang mana? Nah, jawaban jawaban pertanyaan ini sangat sangat mendominasi ini. Kalau klien itu menjawab, misalnya dia, wah saya sukanya yang hangat, kalau yang dingin saya enggak kuat, perutnya itu senek enggak enak, agak mual. Ini otomatis. Jadi perut atau metabolisme atau limpa lambung kita kalau kondisinya lembab dingin biasanya dengan sesuatu yang dingin itu kontraindikasi. Biasanya agak pusing itu. Kemudian perutnya enek enggak enak. Ini otomatis itu. Jadi kalau klien itu suka minuman yang hangat dalamnya itu dia posisinya apa rasanya dengan rasa dia nyaman dengan yang hangat-hangat pasti berarti perutnya itu sedang dalam keadaan dingin. Sebaliknya kalau dia suka yang dingin ya maka perutnya itu ya sudah berarti dia panas. Nah, ini salah satunya ya, salah satunya rangkaian daripada ketika foto lidahnya itu tidak pas dengan yang aslinya. Nah, kemudian terkait dengan nanti kita menanyakan bagaimana kaki dan tangannya atau kalau dia offline ya kita langsung melihat beliaunya ini pegang tangan dan kakinya dingin apa tidak, ditanyakan ketika dengan kipas itu dia tahan, dengan AC dia tahan tidak. Kalau dia tidak tahan dengan AC, tidak tahan dengan kipas itu otomatis satu kondisinya defisien ya karena energinya lemah. Yang kedua biasanya kalau energinya defisien itu dia tidak kuat ya. Ya, jadi kalau kelemahan energi dia tidak sanggup dengan suasana di ruangan yang AC dia tidak kuat. Itu. Nah, ini salah satu untuk bagaimana menguatkan bahwa si pasien atau klien ini sindromnya di dalam perutnya itu dalam kondisi lembab, dingin, panas, kering atau yang lainnya. Nah, ini penting ya. Pastikan kalau kamera ini baik HP maupun kamera yang aslinya itu betul-betul dia bagus lah ya, speknya bagus. Kemudian terkait dengan posisi, ini juga posisi ya. Posisi posisi klien ini penting ya. Jadi setelah ketika ngecek itu lidahnya itu bisa menjulur rendah itu ya. Kemudian kanan kirinya bagaimana dia dalam keadaan tergeletak tiduran atau posisi klien itu sangat penting ya. Kemudian urutan ya. Ini urutan. Jadi lidah itu nanti kan ada petanya itu ya, ada ujung, kemudian di belakang ujung, samping kanan kiri, tengah dan belakang. Nah, ini juga harus
perhatikan karena nanti ada 4 kaidah ya. Kita melihat bagaimana warna otot lidahnya, kemudian selaput lidahnya, bentuk lidahnya, kelembapannya bagaimana. Ini juga harus diperhatikan nantinya. Nah, kemudian kebiasaan makan ya. Makanan itu pasti dia akan berefek kepada klien ya. Dia hobinya apa, seringnya makan apa ya. Jadi lidah itu sangat bisa menentukan ini sukanya makan apa kayak gitu ya. Tentunya dari daging-dagingan, misalnya sayur mayur atau cemilan-cemilan apa, ya, gorengan dan lain-lain. Ini juga sangat mempengaruhi nanti lidah. Nanti saya tunjukkan lidah-lidah yang lembab, yang basah, atau yang dingin, yang kering itu nanti ada contoh-contohnya ya. Walaupun nanti tidak selengkap dengan detail ya karena kita waktu terbatas. Kemudian lidah biasanya ya kan ada lidah yang disikat atau dibersihkan. Misalnya dikerok ya. Nah, ini lidah yang dikerok itu juga kadangkala menipu ya. Jadi biasanya kan dikerok sampai sama sendok itu biasanya dia akan lebih bersih. Nah, maka kalau memang dia lidahnya kondisinya lembab itu biasanya ya dia 1 hari 2 hari ya nanti habis disikat itu ya biasanya tidak bisa dideteksi dengan maksimal karena memang lidah yang kotor itu dibersihkan itu terutama di selaputnya misalnya tebal disikat kayak gitu. Kemudian terkait dengan lidah ini juga ada kelemahan biasanya orang kasepuan ya tua ya orang-orang tua terutama perempuan ya itu biasanya kan dia menginang ya. Nah, ini juga sulit. Makanya kalau atau makan permen ya biasanya makan permen atau makan buah apa ya kayak buah naga itu kalau dimakan kan lidah kelihatan merah. Nah ini pentingnya kita belajar diagnosa lain juga. Jangan hanya memahami lidah saja karena ada kelemahan tadi kalau habis makan permen atau makan buah yang warnanya itu dia akan nempel di lidah, ini juga ada sebuah kelemahan di diagnosa lidah. Nah, kalau kita memahami iridologi atau nadi, ya kan, itu sangat melengkapi daripada diagnosa. Jadi ada plus minusnya ya kayak gitu. Nah, terkait dengan lidah itu sangat mendominasi terkait dengan apa yang dia makan hari-hari ya, seringnya makan apa itu biasanya akan diketahuinya. Terutama makanan-makanan yang berunsur dahak atau lendir biasanya. Kemudian kebiasaan ini apa di samping makan itu nanti terkait dengan lidah itu nanti dia lebih ke bagaimana kualitas darah ya. Karena lidah yang normal itu dia harus warnanya seger merah ya. Merah seger harus selaputnya putih tipis. Artinya dia cukup darah. Ya, jadi lebih dia kurang darah atau tidak, kemudian energinya kuat atau tidak, penyakitnya lama atau baru, biasanya yang sudah menahun itu tidak akan dengan sendirinya akan menipis. Maka lidah-lidah yang agak tipis itu biasanya kasusnya defisien ya, karena penyakitnya sudah kronis menahun. Nah ini dari bentuk lidah tebel, sedengan, tipis ya, pendek, kecil, lebar, gemuk itu menandakan kondisi di dalam tubuh. Nah ini semuanya itu hasil daripada asupan baik minuman maupun makanan yang dia makan. Nah ini peta lidah itu penting ya. Peta lidah itu sangat penting. Ini harus dihafalkan ya, ini peta lidah. Nah, ujung jantung, belakangnya itu paru, limpa lambung, di sekitar lambung itu ada limpa ya. Nah, sisi kanan tepi ya, itu ada hati atau liver, kemudian yang kiri itu kantong empedu, kemudian yang di pangkal lidah itu ada 3 tuh, kantong kemih, ginjal, rahim.
maka di pangkal sebelah kanan ya ujung itu usus besar, kemudian yang sebelah kiri itu usus halus atau usus kecil. Nah ini gambarnya ya, gambarnya. Kanan kirinya harus jelas ya. Jadi yang sebelah kanan itu yang di sini nih. Kita melihat orangnya yang kita hadap ke sini ya, kita berhadapan muka, maka yang ini sebelah kanan, yang ini sebelah kiri. Nah, liver itu atau hati itu di pinggir lidah yang sebelah kanan. Kalau empedu itu yang sebelah kiri. Jadi jangan salah ya. Ini perhatikan. Peta lidah itu harus wajib diketahui dulu. Jadi kalau ketika kita langsung melihat lidah itu nanti petanya harus hafal, paham gitu. Baik di tengah maupun di ujung atau di pinggir atau di pangkal. Nah, itu ya harus betul-betul dipahami ini ya. Karena ini sebagai dasar. Baik, diagnosa lidah definisinya adalah kemampuan menganalisa penyakit berdasarkan kondisi lidah pasien. Hal tersebut akan menunjukkan pola makan kan atau pola penyakit yang menyerang pasien tersebut. Nah, ini akan menunjukkan pola makannya ya, sampai di mana dia makanannya apakah penuh dengan sampah atau makanannya itu berkualitas ya. Ini penting sekali ya. Ada teman yang dia berpuasa gorengan, cemil-cemilan yang tepung dengan minyak ketemu ya dalam makanan ya, misalnya cemilan yang gurih-gurih ya. Itu dari puasanya dia meninggal menghindari minyak saja itu saya lihat kulit mukanya itu walaupun umurnya sudah 50-an lebih ya, itu cerah ya, cerah. Tidak berminyak gitu. Badannya juga juga kayak seperti umur 30-an kayak gitu. Kulitnya itu. Ini artinya bahwasanya apa yang dia makan itu akan terlihat, akan di samping di lidah, bahkan di kulit ya, atau di tubuhnya dia. Ini pentingnya, apalagi makanan itu pasti tidak lepas daripada kondisi lidah. Kalau kita perhatikan misalnya bulan ini kita lebih makan makanan yang lengket-lengket misalnya, itu biasanya lidah itu akan lebih tebal. Nanti lengketnya itu lengket pekat atau lengket bening atau lengket yang dingin dan yang pekat kering kan lidah yang kondisinya berlendir pekat dengan yang bening itu ya kondisinya beda ya. Apalagi kalau ada selaput lidah itu tebel kuning itu biasanya dia sindromnya adalah lembab panas ya. Dengan dasar lidah merah kuat ya. Kemudian atau pola penyakit yang menyerang pasien tersebut. Nah, jadi lidah itu bisa mendeteksi ini serangannya ke klien ini sindromnya apa ini? Apakah panas atau kering atau lembab atau dingin atau campuran keempatnya ya. Lembab dingin, lembab panas, dingin kering, dingin lembab. Nah ini betul-betul akan bisa dilihat daripada memahami lidah. Nah, diagnosa lidah itu tujuannya yang pertama menilai kuat lemahnya ketahanan tubuh. Ini penting ya, menilai kuat lemahnya ketahanan tubuh. Jadi kalau lidahnya sedang, lincah ya, tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu tipis, itu biasanya kondisi antibodinya masih bagus. Kemudian menentukan kedalaman penyakit. Nah ini apakah sudah di level 3-4 ya, karena serangan penyakit itu ada 4 level ya. Level pertama itu serangannya di kulit, di permukaan, kemudian kalau tidak ditangani dengan tuntas, maka dia sudah mulai masuk ke meridian, sendi, ya. Kemudian di level 2 itu ya intinya belum sampai ke perut dan usus ya. Kalau di level 3 itu sudah masuk ke perut dan usus, biasanya lidah sudah mulai berubah. Kayak gitu. Kemudian kalau level 4 itu sudah sampai ke sumsum tulang belakang. Jadi diagnosa lidah itu bisa menentukan kedalaman penyakit. Terutama bentuknya lidah, kalau semakin tipis ya, itu biasanya penyakitnya sudah lama, ya, sudah lama penderitaannya.
Kemudian membedakan jenis patogen. Lidah itu nanti bisa dilihat ya. Kalau lidahnya selaputnya itu misalnya tebal, putih, kemudian antara permukaan atau selaput dengan lidah itu dia kayak ada pembatas. Nah ini biasanya patogen ya, terutama patogen dahak. Itu. Kalau dia pucetnya itu menyatu dengan otot lidah, itu biasanya pucet putih itu dingin ya, dingin murni. Tapi kalau sudah pucet putih tapi tebal, itu sudah campuran lembab dingin. Nah ini ketika kita itu bisa membedakan jenis patogennya. Patogen penyerang atau dia murni dari organ dalamnya yang mengalami kelemahan atau serangan dingin internal atau patogen. Kalau patogen itu ya kalau di luar ya angin, kalau dalam tubuh itu ya lewat asupan tadi, makanan yang dimakan itu ketika menumpuk lah itu namanya patogen ya, jenis patogen. Jadi patogen itu bisa patogen dari cuaca, angin, bisa patogen dari apa yang kita makan, apa yang kita asup. Kemudian menganalisa kemajuan kondisi pasien ini jelas. Makanya pentingnya kalau di dalam klinik itu atau geria sehat atau rumah sehat itu foto sebelum dan sesudah itu penting sekali untuk mengetahui apakah ketika di terapi itu dia membaik atau memburuk. Nah ini diagnosa lidah itu bisa menganalisa kemajuan kondisi pasien, membaik atau memburuk. Kemudian pemeriksaan lidah ya, tentukan jenis dan sifat penyakit. Nah terkait dengan otot lidah itu dilihat otot lidah itu ya ya ini tubuh lidahnya, tubuh lidah dan lidah. Nah itu warnanya dulu dilihat. Warnanya apakah dia merah, pucat, atau sudah mulai membiru, atau sudah lidahnya itu kotor gitu, otot lidahnya, nah, itu harus dilihat warnanya ya, warna. Nah, kemudian bentuk dan gerakannya. Bentuknya nanti kan bisa tipis, gemuk, panjang, pendek, kecil ya, atau gerakannya lincah atau lunak. Nah ini harus diperhatikan. Kemudian selaput lidahnya, bagaimana warnanya? Apakah warnanya kuning kecoklatan atau warnanya putih tipis atau putih tebal itu? Ya kan, dilihat warnanya. Nanti ketebalannya gimana? Tebal atau tipis, bersih atau kotor dan basah atau kering. Ini terkait dengan selaput lidah. Jadi otot lidah atau badan betul di menentukan jenis dan sifat penyakitnya. Warna lidah itu ya, secara umum kalau dia normal itu merahnya merah muda seger ya. Merah muda segar. Ya pokoknya merah tapi merah darah tapi yang segar itu. Jadi tidak terlalu merah tua ya atau merahnya itu merah cenderung ke bercampur ini apa agak merah tapi agak sedikit coklat misalnya. Nah ini juga sudah ini apa sudah panasnya ekstrim sehingga dia akan berubah lidahnya nanti. Jadi kalau normal itu patokan kita mendiagnosa lidah itu harus melihat yang normalnya. Jadi lidah itu normalnya adalah selaputnya putih tipis, otot atau badan lidah itu warnanya adalah merah muda segar. Kemudian ketika tidak dalam kondisi normal, ya maka lidah patologis itu pasti nanti lidahnya akan nampak pucat, kemudian merahnya kuat, ya merah tua, merah keunguan atau biru ya. Ini kalau udah keunguan, ya itu biasanya ada stagnasi darah ya. Kalau biru itu biasanya dia ada dingin internal ya. Nanti kita lihat contohnya ya. Diagnosa lidah dari warna badan lidah. Ini penting ya, dari 4 kriteria ini harus dipahami dan dihafalkan. Bagaimana warna badan lidah atau otot lidah, bentuk lidah, selaput lidah, ataupun kelembapan lidah. Nah ini contoh yang pucat.
Warnanya pucat, selaput tebal kotor, bentuk gemuk dan tebal, patogen dingin. Jadi kalau udah pucat kayak gini, itu secara umum dia dingin. Kalau tubuh lidahnya itu pucat, selaputnya putih ya, jadi dia menyatu, itu dingin ya. Dingin murni, kalau selaputnya putih tipis, tapi tubuh lidahnya pucat. Tapi kalau masih masih agak merah-merah ya, tetapi kalau merah seger masih, tapi selaputnya tebel, baik putih maupun kuning, itu berarti ada serangan patogen dingin lembab atau patogen lembab panas. Nah, ini jadi sangat menentukan. Antibodi seorang itu kalau tubuh lidahnya masih merah, walaupun selaputnya putih ya, itu dia antibodinya masih ini, biasanya dia masih kuat. Nanti dikuatkan dengan diagnosa nadi ya. Jadi nadi dan lidah itu juga saling berkaitan nanti. Biasanya rata-rata kalau otot lidahnya masih merah, berarti antibodinya dia masih bagus, darah masih cukup. Tapi dia ada serangan patogen ya, terutama lendir-lendir atau dahak atau kelembapan itu menyerang kepada tubuhnya. Nah, penumpukan patogen dingin dan lembab disebabkan karena fungsi ginjal api yang lemah ya, sehingga yang tidak sampai ke atas daya transportasi jelek. Jadi ginjal itu dia ada mingmeng namanya ya. Kalau pengapiannya itu dia agak lemah, yang jelas perut tidak bisa dipanasi ya, sehingga nanti kondisinya bisa dingin. Nah, inilah contoh warna lidah dingin begini ya, pucat. Nah, ini juga ya yang di sebelah ini apa kanan sama kiri ya. Yang kiri ini tipis kecil, ini biasanya sudah kasusnya defisien ya, kelemahan fungsi. Nah, ini sudah pucat putih agak tebal selaputnya ya, terutama di pangkal. Kemudian ada tapak gigi di tepi kanan kiri. Nah, ini ada serangan lembab dingin, kemudian kanan kirinya sudah jadi ada tapak giginya, itu sistem cernanya udah lemah atau limpanya udah lemah. Nanti kelemahan limpa itu bisa disebabkan karena ruang atau karena organ limpa yang lemah. Kalau ruang itu biasanya dari pola makannya yang lembab dingin terus-menerus, sehingga limpa itu tersiksa karena sifat limpa itu adalah suka kering benci lembab. Ketika kelembapan dingin itu berada di perut terus, maka dia akan ikut dingin dan chi-nya atau energi limpanya dia akan lemah. Sehingga tepi lidah itu akan ada tapak gigi. Maka biasanya kalau sudah kayak gini, sudah kaki tangan dingin dengan yang dingin-dingin, kemudian lemah letih lesu, gampang ngantukan, itu ya ini lidah yang kayak gini biasanya. Ini ciri-ciri limpanya lemah. Kemudian ini juga ada lendirnya ya, lendir agak tebal terus kayak cermin ya. Ini sudah antibodinya udah lemah ini, udah sakit. Kemudian dasar lidahnya juga pucat ya. Ini ada dingin, ya dahak tipe dingin, kemudian juga dasar lidahnya pucat, ya ini lembab dingin ini ya, dengan dahak akumulasi di seluruhnya itu. Jadi nanti kalau kita belajar lidah itu ada dahak hanya di pencernaan itu. Kalau ini menyeluruh ini, kanan kiri tengah ujung dengan pangkal itu rata, maka dia lendirnya itu akumulasinya dari semua organ bisa ini sudah kena. Laput putih tipis itu dia akan melihat permukaan lidah, jadi transparan. Tapi kalau permukaan lidah itu sudah tidak bisa dilihat, agak tebel, nah itu berarti sudah ada
kelembapan, sudah ada kelembapan. Jadi harusnya putih tipis itu, kalau putih tipis itu transparan, permukaan lidah masih terlihat. Tapi kalau sudah tebel itu sudah serangan patogen. Nah, itu contoh yang dingin ya. Kemudian ini contoh yang panas ya. Ini ada panas ekses. Ini lidahnya kayak gini ya. Warna merah selaput tebal agak kuning ya. Ini panas lembab ini. Ada dahak ya, di bawah perut ya. Ini berarti area usus ini dahaknya banyak. Kemudian ini ada papile ya. Bintik-bintik merah. Ujung lidah juga merah. Ini jantungnya panas, ada serangan panas dan ada dahak pekatnya ya di lidah. Itu bagian pangkal ini sudah mulai ada serangan lembab panas, dahaknya dahak pekat biasanya. Bentuknya agak gemuk dan tebal, terdapat bintik-bintik merah tua. Analisa liver, jantung, dan pencernaan yang panas tipe C atau kuat. Ini sudah menyeluruh ini dari pencernaan, jantung ya yang di ujung ini, kemudian hati atau liver itu tipenya panas C. Ini mana yang panas ekses? Ini yang sebelah merahnya lebih kuat ya. Kalau yang sebelah ini dia pencernaannya lembab, limpahnya agak lemah tapi ujungnya agak sedikit merah. Tapi warna yang merahnya kuat itu adalah panas ekses. Nah ini contoh lidah yang terjadi karena stagnasi C dan C atau darah. Ini di bawah lidah itu akan terlihat otot agak membiru ya dan menghitam. Ini tandanya energi dan darah macet. Nah, C lemah ya, energi lemah, darah stagnan atau CU itu adalah darahnya itu macet atau terhambat atau stagnan. Nah, ini lidahnya yang bawah ini lunak ya, sudah agak keunguan, ini sudah dingin internal, sudah dinginnya dalam sistemnya semua, terus lunak. Lidah lunak itu ya kayak gini nih, tidak kaku, artinya tidak lincah biasanya. Ini kasusnya udah agak parah ini ya. Kemudian ini juga ya, ini lidah-lidah yang kasusnya itu energinya sudah lemah dan ada stagnasi darah. Kalau lidah itu ada sedikit keunguan atau ada agak ini coklat kayak gini nih, itu stagnasinya ada banyak. Nah, ini juga limpahnya lemah, ya. Ada stagnasi darah dan kelemahan fungsi atau energinya. Qi-nya lemah. Ini lidah kalau seperti ini adalah sudah lemah. Nah ini bentuk lidah ya, tapak gigi. Otot lidah yang tepinya bertapak gigi biasanya menunjukkan defisiensi limpa, baik Qi atau yang limpa. Yang limpa itu pemanasnya ya, penghangatnya. Jadi energi dan pemanas limpanya itu dia defisien atau kurang atau lemah. Ini contohnya. Nah, kalau ada lidah yang seperti pulau ya tidak merata, ini tandanya juga kasus defisien. Dahaknya juga tidak merata. Kemudian selaput lidah, ini ada selaput lidah putih, selaput lidah abu-abu dan hitam ya. Kalau yang putih tipis ya masih normal, putih tebal ya sudah serangan patogen dingin. Kalau lidah abu-abu atau hitam itu ya sudah tingkat toksin atau racunnya ya itu sudah akumulasinya sudah berlebihan. Lidah tidak berselaput, ya misalnya merahnya kuat, itu sindrom panas kuat, ekses ya biasanya. Kalau dia lidahnya misalnya putih murni pucat ya, tidak berselaput, itu juga dingin murni ya. Tapi kalau sudah tidak berselaput atau sedikit sekali selaputnya, tapi warna dasarnya merah, itu berarti dia panas yang ekses. Bila seluruh lidah merah, ini juga sindrom panas. Selaput lidah kuning, ini biasanya panas lembab kalau tebel. Nah ini contoh lidah merah ekses ya. Ini. Nah ini kalau yang di bawah ini, yang ekses itu
Kalau dia sebelah kiri ya berarti di area kanan itu berarti di area livernya yang kuat, panas ekses. Nah ini yang di tengah kan agak ada selaput putihnya ini. Ini contoh lidah merah yang kasusnya ekses. Ini panas kering ya, ini ada padit-paditnya ya. Gitu. Ada sedikit dahak pekatnya ini ada selaput kuning agak tebal. Tapi dasar lidahnya itu merah. Ini panas kering. Ini sudah kasus defisien ini. Sudah mulai tipis. Kemudian contoh lidah dingin, nah ini rata-rata dia agak pucat, ya walaupun ada merah tapi sedikit. Ini adalah gambaran lidah dingin. Kemudian contoh lidah lembab ini selaputnya ya. Nah ini kalau selaput tebal ini kemudian tidak melihat permukaan lidah, kemudian kayak terpisah antara selaputnya dengan permukaan lidah. Ini patogen lembab, serangan lembab. Biasanya dahaknya juga banyak. Nah, kemudian yang ini juga lembab ya, ini lembab, serangan lembab dahak. Terus ini agak pucat saja ini sedikit yang tebal banget ini. Ya, kalau warnanya sudah pucat kayak gini itu semakin lemah ya imunitasnya atau energinya. Tapi kalau dasar lidahnya masih ada merah-merahnya, berarti darah masih cukup. Itu hanya patogennya ya, patogen lembabnya yang mendominasi. Maka kalau kasusnya defisien, mulai misalnya tipis dan warnanya tidak merah, itu di samping patogen lembabnya dihilangkan, itu juga harus dikuatkan, ditonik ya, tonifikasi, energinya dikuatkan sama penambah darah. Tapi kalau dasar lidahnya itu merah, masih ada merahnya, artinya cukup darah, maka penanganannya cukup mengimbas patogennya saja. Nah, ini penting ya, ini ilmu penting gitu ya. Jadi kalau lemah, selaputnya tebal, berarti dia ada serangan patogen, tapi dengan dasar tubuh energinya lemah. Dua-duanya ini dikuatkan, tetapi kalau selaputnya harus selaput tebalnya atau patogennya harus diusir ya. Berarti dua penanganan. Ya. Nah ini kesimpulannya ya di bagian kondisi lidah. Ini yang ke atas itu ada panas api, bawah dingin, sangat dingin ya, dingin es. Kemudian yang sebelah kiri ini dahak lengket atau lembab, yang warnanya agak oranye ini adalah kering, kering gurun pasir ya, kering gurun pasir. Nah ini ya, panas mengumpulkan lembab, lembab mengikat panas. Jadi panas itu bisa menggumpalkan lembab, ya, semakin pekat gitu. Lembab mengikat panas. Jadi kelembaban itu bisa mengikat panas. Kemudian kalau panas murni itu yang di atas, kalau dingin murni itu yang di bawah. Kemudian lembab murni ya yang samping kiri kita ya. Kemudian yang sebelah kanan kita itu kering murni. Nah nanti ada campuran panas lembab, panas kering, dingin kering, dan dingin lembab. Nah lidah itu nanti akan mempengaruhi ya. Jadi semakin garisnya itu menuju ke panas, itu semakin selaputnya. Dan yang panas murni ya, artinya yang di atas ini, nah dia biasanya tanpa selaput gitu. Nah kalau semakin ke menuju lembab, semakin tebel biasanya kelembapannya. Selaputnya tebel itu semakin mendominasi. Nah, nanti kalau dingin lembab, dasar lidahnya itu pucat, semakin menuju ke lembab, maka dasar lidahnya pucat, selaputnya tebal, mulai menebal. Semakin menuju dingin, selaputnya mulai semakin tipis, tapi lidahnya dasarnya pucat. Nah, kemudian yang panas kering ya, semakin menuju kering, semakin tipis lidahnya. Ya, semakin tipis lidahnya. Kalau panasnya itu dia panas belum mengeringkan cairan, maka dia artinya panasnya masih panas tapi belum defisien, dia cukup didinginkan.
Tapi kalau sudah mulai menipis, itu sudah menuju panas kering. Jadi dia kasus defisien, tapi panasnya ada. Maka harus dikuatkan defisiennya, ditonifikasi, nanti diturunkan panasnya. Kalau dingin kering, semakin menuju kering ya semakin tipis tapi di lidah dasarnya pucat. Tapi semakin menuju ke dingin, itu lidahnya tebel ya, tidak setipis yang kering itu. Nah ini tentunya harus didetailkan lagi ya terkait dengan ini. Lembab mengikat dingin, dingin menimbulkan lembab. Dingin menimbulkan kering, kering menimbulkan lembab. Nah ini bahkan kondisi lidah. Nah, ini sebenarnya kuncinya itu kalau kita melihat lidah, nah ini bahkan kondisi lidah itu bukan hanya untuk lidah ya, nanti bisa nadi kayak gitu. Semakin panas berarti nadi semakin cepat misalnya. Nah kalau kita bicara lidah itu logika berpikirnya adalah ketika kita beli daging di pasar misalnya, satu genggam daging berarti beli 2 genggam. Ya, beli 2 genggam. Kemudian kalau yang panas itu adalah yang dijemur ya. Jadi daging yang dijemur itu kan semakin kena panas semakin ini ya merah. Nah kalau yang daging direndam itu dia warnanya pucat. Nah itulah untuk membedakan antara lidah dingin dan lidah panas. Demikian ya insya Allah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau untuk memperkuat diagnosa lidah ya tentunya memang harus ada kelas khusus ya gitu. Ini hanya sekedar pengenalan, tapi mudah-mudahan setidaknya kita bisa ada gambaran lah ya dalam melihat lidah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangannya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Tommy. Ya. Waktu saya kembalikan kepada Kang Tommy. Silakan Kang Tommy. Cek, cek, suara saya sudah masuk? Ya, sudah masuk. Oh, punten-punten berarti dari tadi problem ya. Oke, makasih banyak Sensei atas materi yang tadi sudah disampaikan. Ya, Masya Allah tadi udah apa namanya sangat luar biasa banget tadi materinya. Tapi mungkin dari yang tadi sudah disampaikan Sensei itu mungkin saya juga sebagian memahami begitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang awam mengenai tentang diagnosa ini rada bingung juga begitu ya. Ini panas dingin gitu kan, panas lembab, ini kering dingin, kering lembab, ini apaan maksudnya begitu ya. Tapi mungkin bagi sebagian yang sudah pernah belajar tentang keilmuan Chinese medicine terutama begitu ya. Nah, ini mungkin sudah familiar, tinggal perlu memperdalam ini kalau saya lihat memang materi dari Sinsei sangat dalam banget. Itu tadi kan baru pengantarnya tuh ya, baru pengantar dari materi apa namanya yang nanti akan diajarkan di training diagnosa komprehensif ya. Paket diagnosa komprehensif salah satunya adalah diagnosa lidah. Nah, itu baru pengantarnya aja. Untuk isinya, Masya Allah itu kalau tadi dibedah satu persatu kayaknya luar biasa banget tuh ya, dalam banget. Sampai kita bisa tahu sebab seseorang ini kenapa dan seterusnya gitu. Nah, di poin ini saya mengizinkan kepada teman-teman ya, mungkin khususnya buat teman-teman yang masih perdana, masih awal gitu kan dalam belajar diagnosa ini. Apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan dituliskan dulu di kolom chat ya. Silakan tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti kita coba bacakan satu persatu pertanyaan dari teman-teman yang masuk ya. Insya Allah ini materinya luar biasa banget dan diagnosa lidah salah satu bentuk diagnosa yang secara umum atau bahkan secara khusus
itu memang sangat erat kaitannya dengan kondisi tubuh seseorang gitu ya. Jadi dari kita menguasai diagnosa lidah saja ya, insya Allah kita sudah bisa setidaknya mengetahui begitu. Ini orang kondisinya seperti apa, bagaimana, dan tindakannya harus seperti apa, ya, dan harus melakukan apa. Nah, ini ya, dari diagnosa lidah kita sudah bisa sampai mendiagnosa seperti itu, gitu ya. Silakan, untuk yang mau bertanya, tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti kita coba bacakan satu persatu pertanyaannya ya. Oke, saya sebelum masuk nanti ke pertanyaannya, bacakan satu persatu. Ini sambil saya menunggu pertanyaan dari teman-teman, silakan dituliskan ya di kolom chat. Saya pengen informasikan dulu mengenai tentang training yang dari tadi saya sampaikan kepada teman-teman gitu ya. Mungkin ada sebagian teman-teman yang sudah penasaran begitu ya. Jadi training diagnosa lidah atau paket diagnosa komprehensif ini apa sih seperti itu ya. Nah, ini saya izin share screen kepada teman-teman. Oke, ini sudah masuk atau belum ya? Share screen saya di layar teman-teman. Oke, sudah sepertinya ya. Oke, jadi ini adalah training baru dari HMA ya yang dijadikan satu ya. Jadi untuk training yang dijadikan satu paket dari berbagai macam diagnosa kemudian dijadikan satu ini adalah perdana di HMA. Jadi nama trainingnya adalah training paket diagnosa komprehensif dan ini dilaksanakannya secara online ya, secara online. Jadi teman-teman yang saat ini di Padang, di Palembang, di NTT, di Madura, di Bali, di Jawa Timur, Jawa Tengah dan seterusnya itu bisa ikut. Mengapa dilaksanakan via online? Satu, supaya bisa menjangkau di banyak daerah, satu ya. Kemudian yang kedua, ternyata untuk belajar keilmuan diagnosa ini memang asiknya lewat online. Kenapa saya bilang asiknya lewat online? Karena ternyata ketika kita belajari diagnosa ini lewat online, keilmuannya itu biasanya lebih nyampe, lebih dapat gitu ya. Selain apa namanya layarnya dekat gitu, mungkin di laptop atau di. Nah, selain juga teman-teman bisa mengulang-ulang terus nanti materi yang sudah disampaikan karena nanti di record dan recordnya akan dimiliki oleh para peserta. Nah, jadi bisa diulang-ulang kalau lupa gitu ya. Tandanya kalau lupa dan sebagainya bisa diulang-ulang. Nah, ini belajarnya 5 hari ya, tanggal 26 sampai 30 April ini. Jadi di bulan ini tanggal 26 nanti sampai dengan tanggal 30 April. Dan ada yang berbeda dari training pakai diagnosa komprehensif ini adalah nanti teman-teman selain belajar materinya, teman-teman juga akan diberikan waktu untuk ini biasa disebutnya tugas atau PR ya, tapi didampingi. Jadi nanti teman-teman akan diberikan waktu untuk mencari satu pasien atau satu klien atau siapapun itu ya, mau orang terdekat dan seterusnya, itu nanti didata ya, di Grab begitu kan datanya. Kemudian nanti sampai teman-teman bisa menuliskan gitu ya diagnosa terhadap dirinya tuh apa aja gitu ya. Misalkan dari lidahnya dan seterusnya. Nah, nanti akan dibantu oleh para pemateri kita, para trainer kita untuk dilengkapi atau nanti yang kurang-kurang itu akan disampaikan gitu ya. Selain itu juga di training ini nanti akan ada sedikit ujian kecil-kecilan, bukan penentu teman sertifikat atau enggak ya. Ini bagi tolak ukur gitu ya. Teman kemampuannya sudah sampai biayanya 50% ya, dari 1.500.000 jadi 850.000 aja. Jadi silahkan cepet-cepetan buat teman-teman yang pengen daftar sebelum terlambat ya. Kalau bulan depan, bulan depannya lagi itu mesti nanti harganya bisa saja naik ya, bisa saja sampai ke harga normal di angka 1,5. Karena ini perdana, kita kasih harga paling murah yaitu 850.000 gitu ya. Dan ini nanti sampai dengan kalau alumni, kalau teman-teman alumni HMA malah ada
beberapa kemudahan lagi itu ya. Tapi kalau di luar dengan pelaksanaan training gitu ya. Nah, ini silakan teman-teman nanti bisa daftar ke nomor admin yang sudah tertera di dalam flyer tersebut ya. Atau nanti saya kirimkan nomornya di dalam kolom chat ya. Nah, kemudian ini nanti yang akan menjadi pendamping teman-teman ya, trainer sekaligus mentor teman-teman dalam kelas ini. Yang pertama adalah Sensei Nursin yang tadi sudah menyampaikan materinya. Kemudian yang kedua nanti ada Ustadz Andi Hasbi. Ya, total ada 5 diagnosa yang akan teman-teman pelajari, yaitu satu diagnosa tangan, ya, jadi diagnosa telapak tangan gitu ya. Yang kedua diagnosa lidah, yang tadi teman-teman sudah ikuti kelas pengantarnya, ya, diagnosa lidah. Yang ketiga diagnosa nadi yang biasa dipakai oleh dokter. Nah, di kelas ini teman-teman pelajari tuh. Jadi biar tidak kalah dengan dokter ya. Dia yang keempat diagnosa sklerologi dan iridologi, yang kelima ini eh, diagnosa mata ya, di area mata. Gitu. Nah, ini ada 5 diagnosa yang teman-teman akan kuasai insya Allah. Mudah-mudahan dengan kelima diagnosa ini yang saat ini teman-teman mungkin belum menjadi seorang terapis, ibu rumah tangga dan segala macam, ya insya Allah ini menjadi salah satu peluang buat teman-teman bisa mengamalkan keilmuan ini untuk kebermanfaatan keluarga atau juga untuk nanti dijadikan peluang bisnis juga mungkin ya kalau pengen buka rumah terapi dan seterusnya. Kalau yang udah jadi terapis, wah ini tinggal perdalam aja. Mudah-mudahan keilmuannya bisa terus ditambah. Ya, ini teman-teman nanti bisa hubungi orang yang teman-teman ajak ya, yang mengajak teman-teman ke dalam webinar ini ya, atau teman-teman bisa japri nomor admin, nanti bisa juga disampaikan siapa yang mengajak teman-teman ya. Karena ada HMILC yang mengajak, kemudian ada para tim marketing dari HMA juga, silakan sampaikan saja atau nanti hubungi dia, nanti dia akan arahkan teman-teman untuk daftar kelasnya, gitu ya. Kemudian selain itu ada informasi lain yang ingin saya sampaikan. Ada beberapa kelas offline HMA di beberapa daerah, ya. Salah satunya ada di Banyumas. Ini kontak personnya ada Ki Ageng, ya. Ini di Banyumas. Di Banyumas itu kita ada agenda kelas offline, training offline itu akupuntur MLS nyeri dan HDO ini akupuntur untuk penanganan semua jenis kasus nyeri dan juga akupuntur untuk penanganan stroke ya. Jadi training spektakuler akupuntur MLS nyeri itu untuk penanganan nyeri dan HDO itu untuk penanganan stroke. Dan ini dua kelas dijadikan satu. Teman-teman akan pelajari di tanggal 27 April ya di Banyumas ya. Ini offline. Ini nih rumah terapi Legowo tempatnya dan ini bersama dengan Ki Ageng HMALC kita di sana. Nanti bisa hubungi Ki Ageng langsung atau nanti kalau misalkan teman-teman pengen hubungi admin untuk info lebih lanjut juga boleh. Nanti kita sambungkan ke Ki Agengnya ya. Oke. Selain di sini di mana lagi Kang? Selain di sini kita ada di Kebumen. Kalau di Kebumen tuh tanggal 24 Mei bulan depan nih. Ya, di Kebumen tuh tanggal 24 Mei. Ini sama kelasnya MLS sendiri dan HDO. Ini sama Pak Andi Prapta ya. Nah, ini di Kebumen nih buat teman-teman yang dekat-dekat Kebumen bisa langsung ikut yang offline. Nanti yang ngajar Ustadz Andi Hasbi. Jadi bisa langsung ketemu nanti via offline ya. Biayanya sama ya, sekitar 1.150.000. Oke. Nah, ini juga ada hadir di Palembang. Ini dengan Bunda Dian tanggal 4 Mei kalau nanti tidak ada perubahan ya. Kalau nanti ada perubahan nanti akan diinfokan. Tapi ini di Palembang bersama dengan Bunda Dian nih yang daerah-daerah sana nih ya. Lampung gitu kan. Nah, nanti bisa nih hadir di Palembang bersama dengan Bunda Dian Silvia ya. Nanti bisa hubungi langsung Bunda Dian, ini nomornya, atau nanti bisa langsung hubungi admin, nanti akan diarahkan ke Bunda Dian, gitu ya. Ada satu lagi dari HMLC kita itu Pak Khairul. Ini Pak Khairul tapi mengadakannya training stroke komprehensif. Ini salah satu training terlengkap di HMA sampai detik ini.
Dan ini offline. Dan ini training yang insya Allah akan menjadikan teman-teman sebagai seorang spesialisasi stroke. Ya, jadi kalau nanti pengen buka di rumah itu atau di klinik terapi untuk pengobatan stroke atau rehabilitasi stroke, nah teman-teman wajib untuk ikut training ini nih. Ya, belajarnya selama 5 hari, ya 3 hari online, 2 harinya full offline, dan juga ada 6 bulan pendampingan. Gitu ya. Nah, ini tempatnya di Purbalingga ya. Nah, ini dengan Pak Khairul. Silakan nanti daftar langsung ke Pak Khairul atau nanti bisa japri kami ya. Biayanya 3 juta ya. Mumpung masih dikasih murah. Oke. Nah, itu beberapa informasi yang bisa saya sampaikan teman-teman mengenai tentang training-training dari HMA ya. Yang sangat erat kaitannya dengan materi malam hari ini adalah yang paket diagnosa komprehensif ya. Jadi silakan buat teman-teman yang pengen ya mendalami keilmuan diagnosa, khususnya diagnosa lidah, nadi, ya telapak tangan, mata dan seterusnya, langsung bisa japri nomor admin ini saya kirimkan di kolom chat ya. Oke, nah itu silakan teman-teman apa namanya japri ke nomor tersebut. Oke. Ini saya coba bacakan beberapa pertanyaan yang udah masuk ya. Oke, ini ada dari Mbak Dian. Ustadz, yang dinamakan lidah dingin kering itu gimana contohnya? Biasanya organ apa yang bermasalah? Mungkin Sinsai bisa menjelaskan sedikit mengenai tentang apa pertanyaan dari Bunda Diani. Baik, Lidah dingin kering dengar itu ya. gimana contohnya? Oke. Nah, dinamakan lidah dingin kering ya. Jadi kondisi lidah yang dingin kan sudah saya sampaikan tadi, yaitu yang lidahnya warna pucat. Nah, itu ciri khas dingin itu adalah warna pucat. Kering itu lidah yang mulai menipis. Jadi kalau gabungan dingin kering, lidahnya agak tipis tapi otot lidahnya warnanya pucat. Nah, ini serangannya biasanya kering dan dingin ini biasanya dia ada ini sakit pinggang. Karena pinggang itu kalau dia tidak hangat ya biasanya pinggangnya ini ya apalagi bersambul kering itu nanti biasanya coba kalau kita kurang minum aja itu biasanya langsung pinggangnya nyeri ya nyeri. Nah dingin itu termasuk yang tidak disukai oleh ginjal. Ginjal itu menguasai pinggang. Maka pinggang itu sering nyeri, pegel. Ya, ini ciri sehat apa tanda-tandanya ya. Nah, itu lidah dingin kering itu intinya adalah warnanya pucat, lidahnya tipis. Ini bukan hanya ginjal sebenarnya ya. Nanti tenggorokannya bisa terjadi radang ya. Karena kekeringan itu kan kalau kita melihat di sawah itu ya itu membuat iritasi atau kayak bibir pecah-pecah, kemudian lidahnya itu sariawan, itu kan juga tandanya kering ya sistemnya. Nah, ini aplikasi di dalam klinis begitu. Kemudian Bismillah saya mau bertanya, Kang, kalau minuman asam itu sifatnya panas atau dingin? Asam itu masuk golongan ke dingin. Jadi asam, kemudian pahit, nah itu masuk dingin atau rasa tawar ya. Nah yang hangat atau panas itu pedas, manis ya. Dan asin itu lebih kering lagi ya, asin itu. Tapi masuknya ke golongan yang gitu. Nah, kalau ada radang tenggorokan namanya asam itu kan dia sifatnya itu menekan atau menggerus kalau kita banyak makan asam aja kan perut sampai melilit kadang lah. Nah, ini terjadi kontraindikasi. Namanya radang itu kan ada pembengkakan atau luka.
dikasih asam ya rasanya ndak karuan ya. Harusnya kalau radang itu ya dia bukan ada rasa asamnya tapi yang sifatnya agak ini intinya kalau radang itu didinginkan ya, didinginkan. Misalnya temulawak juga bisa atau kunyit. Kunyit itu kan untuk kalau untuk ngobati mah tipenya dingin itu biasanya apa tipenya agak panas itu dan ada luka itu maka mah yang jenisnya panas itu nanti bisa pakai kunyit ya. Kunyit juga ada antioksidan kemudian dia juga antibiotik ya itu. Jangan dikasih yang ini yang asam. Kalau jeruk ini ya sifat asamnya itu biar dikasih. Ini ada yang ngirim lidah ini Kang. Kalau bisa ditunjukkan di slide apa atau Nggak masuk kayaknya sih saya kalau kalau foto ini. foto lidah nggak bisa. Ah, Oh, iya nggak bisa di share screen. oh. Mungkin nanti ini Saya lihat di aja ya. sesi, Ya. lihat aja boleh. Oh, nah ini nih. Ini lihatnya lidah itu terlihat. Nggak tahu ini atau merah beneran atau dari efek cahaya ya. Tapi kalau saya lihat ini di sini itu ujung lidahnya merah ya, merah. Kemudian secara umum lidahnya juga merah. Ini artinya cukup darah. Cuman di tengah lidah yang agak ke pangkal itu dia ada tebel ya, ada tebel agak sedikit kuning. Ini berarti ada panas lembabnya. Kalau dahak dahak pekat, tapi di area usus ya, di setelah pencernaan ya. Itu. Kemudian di tepi lidah itu ada bekas cetakan gigi. Ini sudah mulai mempengaruhi lemahnya limpa. Nah, lemahnya limpa itu biasanya ada tanda-tanda mudah capek ya, lemah letih lesunya sudah mulai ada ya. Itu. Nah, ini jadi di area perut ada lendir dahak, kemudian kalau warna merahnya itu cukup darahnya sudah oke, tapi ada kelemahan di limpa. Jantungnya juga sudah lumayan panas ini karena merahnya lebih mendominasi di ujung lidah. Itu intinya itu eh, dikuatkan limpanya, kemudian dibersihkan dahaknya, ya kayak gitu. Ini prinsipnya itu ya. Ya, ini asik juga sih saya ya bisa baca lidah orang begini ya. Ya Iya, insya Allah ya jadi kayak dari dukun ya ya. jadinya ya. Iya, memang Yang kalau ngamati terapis lidah sudah begitu ya. menguasai teknik diagnosa tuh dapat gelarnya tuh 3 MMD itu. Ya, mirip-mirip dokter. Itu yang pertama, yang kedua mirip-mirip dukun, bisa nembak sana sini. Yang ketiga mirip-mirip ustadz dah, dai. Kan habis itu ceramah habis itu kan. Habis itu ceramah. Masya Allah, ini luar biasa ya. Buat teman-teman ini yang apa namanya merasa bahwa ini adalah ilmu yang baru atau teman-teman yang sudah pernah belajar tapi pengen mendalami secara komprehensif ya karena ini ada 5 diagnosa yang nanti akan dipelajari. Bukan hanya lidah, tapi ada nadi, ada tangan, ada mata. Mata itu kita kan ada yang putih dan hitam. Nah, itu nanti dipelajari tuh satu persatu. Ya, itu materinya berbeda juga itu pelajarannya. Nah, itu dipelajari satu persatu. Ini luar biasa banget ini ya. Udah kayak dukun beneran nanti kalau kuasain lima-limanya ini. Nah, makanya teman-teman kalau yang mau ikut nih mumpung masih masih perdana di HMA digabung menjadi satu, ya biasanya kita buka satu persatu trainingnya ini digabung jadi satu. Karena perdana makanya kita kasih harga paling murah dari harga 1,5 juta sekarang dipotong jadi 850.000 aja. Dan saya mau kasih informasi yang spesial di malam hari ini buat yang masih bertahan. Untuk 10 orang pertama
yang daftar kemudian melakukan DP, walaupun nanti pelunasannya mungkin mendekati training gitu ya, tapi DP dulu 10 orang pertama teman-teman dapat diskon 100.000 lagi. Jadi total yang perlu teman-teman investasikan hanya 750.000 aja. Tapi hanya terbatas untuk 10 orang. Dan kelas ini mungkin akan kita buka maksimal di angka 30 orang. Ya, jadi silakan buat teman-teman yang pengen memanfaatkan momentum perdana ini, ya silakan langsung daftar ke nomor yang tadi udah saya share, ya atau ini saya share kembali. Silakan japri aja ke situ, ya nanti langsung aja daftar via Zoom dan pengen dapat diskon tambahan. Ya, sampaikan langsung mau dapat diskon tambahan potongan lagi 100.000. Ya, jadi nanti adminnya tahu dan teman-teman akan dikasih harga yang terbaru yaitu 750.000 ya. Ini spesial dari saya buat teman-teman yang masih bertahan di ruang Zoom malam hari ini. Saya kasih spesial untuk 10 orang pendaftar pertama, DP aja dulu ya, nanti pelunasannya bisa mendekati training. Gitu ya. Silakan teman-teman bisa langsung japri adminnya. Oke. Ini mungkin saya bacakan satu lagi karena menurut saya juga menarik untuk dibahas. eh, Lidah bayi baru lahir biasanya ada selaput putih nih. Ya, benar ini. Nah, itu a- kenapa itu sih saya? Apa karena ASI atau karena biasanya kan mungkin baru lahir begitu ya, atau memang dari lahir udah kondisinya lembab atau seperti apa? Baik, terkait dengan bayi ASI. Jadi semua ASI itu pasti sifatnya lembab, ya. Pasti sifatnya lembab. Kemudian ini alamiah ya. Jadi apa yang dimakan oleh ibu ya sang ibu itu dia diolah dalam bentuk ASI dan ASI ini sudah lengkap itu nutrisinya sudah lengkap. Nah, kelembapan itu ya juga harus semua susu kan sifatnya lembab, tapi beda dengan susu yang sudah diolah ya pabrikasi. Kalau yang ASI itu kan dia daya serapnya juga bagus ya. Jadi kalau diminum nutrisinya udah lengkap, kemudian daya serapnya juga sempurna dan itu serabut putih itu ya alamiah saja itu. Enggak bahaya, enggak bahaya. Dan harus dibersihkan apa benar demikian atau karena bayi tersebut lembab. Nah, lembabnya susu ini insya Allah untuk ASI itu ya cairan yang terbaik lah ya. Insya Allah. Jadi tidak mengapa walaupun tidak dibersihkan pun tidak apa-apa. Yang penting dilihat bayinya itu kondisinya sehat lah insya Allah. Kalau sehat, dia miminya juga normal, maka dari selaput tebel putihnya itu bagi bayi itu tidak masalah karena murni ASI ya. Kecuali kalau sudah dikenakan dengan makanan, maka harus dilihat makanannya itu yang sifatnya lembab itu harus diminimal. Tapi kalau murni dia ASI itu insya Allah aman-aman saja. Itu jawaban dari saya. Ini sekalian ya, gitu ya. Yang bawahnya, Afwan, saya Hadi di Tangerang mau tanya bagaimana cara mengatasi jika lidah yang tepinya membentuk tapak gigi, apakah ada saran konsumsi makanan dan minuman agar menjadi kondisi menjadi normal kembali. Jadi kondisi perut ya, limpa lambung itu kan dia ruang ya. Tapak gigi itu ada dua ya. Apakah limpa lemah dengan ruangan yang tidak mendukung? Nah, limpa itu suka kering, benci lembab. Kalau makanannya itu lembab dingin itu mendominasi, maka limpa akan tersiksa. Nah, ini patogen ya. Jadi ruangan yang tidak mendukung, akhirnya dia jadi tanda tapak giginya muncul. Nah, caranya gimana? Ya, bukan dikuatkan limpanya, tapi dibersihkan lembab dingin yang ada di perut. Maka ada ramuan penghangat perut itu khusus untuk yang dingin lembabnya itu karena ruangan, karena makanan-makanan yang diasup itu sifatnya lembab dingin.
Itu biasanya kalau dihangati seperti habatus soda atau yang lainnya yang sifatnya menghangat, penghangat perut, udah selesai ya. Tapi kalau dikuat apa misalnya ruangannya itu dihangati, kemudian kok tapak giginya masih, berarti dia murni limpanya lemah. Ya, jadi ada dua itu, tapak gigi itu muncul karena limpanya dasarnya energinya lemah, kerjanya tidak optimal, atau hanya ruangannya. Kalau ruangannya berarti kan patogen atau asupan yang dimasuk ke perut ya, itu hanya dibersihkan aja, dihangati aja, kemudian supaya ruangannya itu menjadi hangat. Itu nanti tapak giginya dia akan kembali ya, itu hilang lah ya. Tapi kalau dia lidah sudah merah, kemudian perutnya udah hangat kok masih ada tapak gigi, berarti dia harus ditonik perut atau tonik limpa, kayak gitu ya. Nah ini ada pertanyaan lagi di bawahnya, bagaimana menguatkan limpa. Nah itu herba-herba penguat limpa kalau di Cina itu namanya ganco ya atau likoris, likoris ya. Kalau di sini ya kayu manis, ya kayu manis, tapi kayu manis Cina ya, atau akar wangi, ya. Kan ada ya akar wangi atau akar manis, itu harganya juga lumayan. Nah, itu untuk salah satu ramuan untuk penguat limpa. Itu. Untuk pendaftaran dan informasi silakan. Oh ya, terus mau dapat tambahan, oh ya tambahan udah ada ya sisa. Udah ada lagi Siap, ya? siap. Oh, udah. Udah, Nah itu. cukup. Insya Allah sudah terjawab Oke, ya makasih semuanya ya. banyak Shinsei atas kesempatannya, ya, materinya yang sangat luar biasa di malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di ruang Zoom malam hari ini bisa mendapatkan ilmuwan yang sangat luar biasa dari Sensei ya. Kemudian juga mudah-mudahan yang diberikan keluasan rezekinya bisa mengikuti kegiatan training dari HMA, baik yang training tentang diagnosa ini atau training yang offline yang diadakan oleh partner kita di HMA di beberapa daerah yang tadi sudah saya sebutkan. Ada di Banyumas ya, ada di apa namanya Palembang gitu ya, dan di beberapa tempat yang lain yang tadi sudah saya sebutkan. Mudah-mudahan bisa diberikan keleluasaan ya. Dan insya Allah Zoom berikutnya nanti akan kita share di ruang grup HMA. Silakan teman-teman pantengin aja grupnya, dan insya Allah dalam beberapa pekan ke depan pun kita akan isi grup tersebut dengan sharing-sharing yang bermanfaat. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengambil keilmuan dari apa yang nanti di-share di dalam grup tersebut. Gitu aja teman-teman ya. Mohon maaf apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan. Kita tutup malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih banyak Sinsen Nursid untuk Ya, waktunya. sama-sama.